warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Luar Kampus, karena belajar tidak mesti di kampus. Oke teman-teman semua, siang kali ini kita akan bincang-bincang santai bersama seorang pemuda yang luar biasa dan tentunya banyak prestasi ya. Siapa dia? Dia adalah advokat muda, Bang Eman. Oke Bang Eman, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bang Olin. Nah, Bang Eman ini spesial hadir siang hari ini untuk berbincang-bincang bareng kita, bareng teman-teman semua. Beliau ini luar biasa ya. Sekarang aktivitasnya sebagai seorang advokat, kemudian praktisi hukum, konsultan hukum, sekaligus juga akademisi dan pengajar ya di beberapa kampus, salah satunya di IAIN Pontianak dan STIS ya. Kita nih mau kepoin beliau nih tentang perjalanan Bang Eman. Ini Bang Eman, gimana sih awal proses Bang Eman ini bisa sampai pada titik saat ini di mana Bang Eman ini menjadi seorang advokat? Ini proses awalnya kayak gimana? Atau coba Abang cerita awalnya mulai dari kuliah, kemudian ikut pendidikan sampai sekarang jadi advokat. Gimana Bang? Terima kasih Bang Olin. Pertama memang untuk menjadi seorang advokat itu kan harus berlatar belakang sarjana hukum ya. Nah, sarjana hukum itu baik secara hukum syariat atau hukum Islam atau hukum agama maupun hukum positif. Nah, setelah udah berlatar belakang sarjana hukum maksudnya, barulah kemudian mengikuti pendidikan profesi advokat. Nah, pendidikan profesi advokat itu harus dilalui karena memang khusus itu ya, khusus advokat kalau menjadi advokat. Nah itu, kemudian setelah ikut profesi advokat itu ada ujian profesi advokat. Nah, barulah setelah lengkap semua, udah berumur 25 tahun, udah dilalui tahapan-tahapan, barulah ada proses penyumpahan. Ya, sebelum ikut pendidikan advokat ini kan syaratnya harus sarjana hukum ya? Ya harus latar belakangnya. Latar belakang pendidikan tinggi hukum ya. Nah ini Bang Eman dulu kuliahnya di mana? Saya kuliahnya itu di IAIN Pontianak, Bang Olin. Pontianak, prodi hukum ya? Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dulu jurusan Bang Olin. Oh jurusan ya dulu. Ya, zaman saya kuliah itu jurusan. Ini ya, masih belum pisah antara fakultas ekonomi dan fakultas syariah. Selain juga belum berpisah, karena memang istilah penyebutannya bukan prodi tapi jurusan. Sekarang udah berubah jadi prodi. Jadi teman-teman, saya dulu ini satu angkatan sama beliau. Jadi saya menyaksikan bagaimana proses perjuangan Bang Eman ini melalui proses yang cukup keras ya. Beliau ini kuliah sambil jualan, kemudian sambil melakukan beberapa pekerjaan demi kuliah. Ini dulu pernah jualan apa-apa aja Bang? Coba cerita. Kalau saya cerita nih kayaknya kurang greget langsung Bang Eman. Ya. Kuliah sambil jualan sambil bisnis gitu. Jadi ketika pada saat saya kuliah itu mulai kuliah S1 ya, itu memang sambil bekerja Bang Olin. Malum lah. Jadi selain juga kuliah, mencari biaya untuk kuliah, juga aktif di berbagai organisasi kampus lah, internal maupun eksternal. Biasa istilah kawan-kawan itu apa ya? Pura-pura ya? Pura-pura. Kuliah rapat. Aktivis. Nah, di samping itu juga sambil bekerja. Ya macam-macam lah pekerjaan yang saya geluti ini Bang Olin. Yang jelas pekerjaan itu halal lah. Dan hasil dari itu untuk sebagian biaya untuk kuliah dan biaya hidup juga Bang Olin. Kebetulan kan orang tua saya sudah tidak ada gitu kan. Nah, itu ya mulai dari jualan, ya dagang lah, dagang kecil-kecilan. Dagang apa tuh Bang? Ya, yang dagang itu ada jualan mainan, seperti mainan balon gas itu kan. Saat itu kan memang balon itu lagi naik daun ya. Tahun 2010 ke atas itu jualan mainan gas balon itu naik daun. Nah, saya kebetulan menangkap peluang itu menjualan jualan balon sehingga sambil kuliah gitu. Siang hari kuliah, malam jualan. Dan juga di kampus juga sambil jualan Bang Olin. Jualan apa? Ya, jualan manisan ya, istilahnya itu rujak buah. Oh iya, rujak. Dulu beliau tuh jualan rujak dari buah yang kayak nanas, pepaya tuh dikasih gula. Ya, campur lah.
Ada istilahnya dulu yang lagi ngetren tuh rujak buah Bandung. Tapi nggak malu bang? Ya, Gimana tuh bang, jual kuliah, ini kan abang nih ganteng juga, tapi sambil jualan nih bawa apa dulu tuh istilah keranjang ya? ya tempat lah ya. Nah, bawa tempat lah nih, luar biasa mental beliau nih, itu gimana untuk melawan mental itu? Nah, kalau saya berprinsipnya begini Bang Wali, ketika suatu itu adalah baik dan itu halal, saya tidak malu Bang Wali. Tapi dan juga ada sesuatu yang memang apa ya, ingin dicapai gitu kan. Dan itu kan harus butuh perjuangan. Berarti punya target. Punya target. Itulah punya apa? Kan saya begini ya, kuliah itu kan bermimpi ya menjadi orang sukses, sehingga itu sebagai jembatan lah ya. Dan saya kalau ditanya malu, ya kenapa harus malu gitu kan? Kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Itu suatu pekerjaan yang baik dan halal gitu kan, dan juga ingin menjadi orang sukses, ya tentu butuh perjuangan yang signifikan atau yang keras gitu kan. Tadi Bang Eman bilang punya target, kita tanya targetnya apa waktu itu, sehingga melawan rasa malu, melawan rasa malas, melawan rasa pesimis. Targetnya apa waktu itu? Jadi advokat ini atau apa? Ya targetnya waktu itu ketika itu pengen jadi orang sukses lah gitu kan. Jadi orang sukses. Bermimpi ingin menjadi orang sukses. Karena kan memang saya ini kan selesai sekolah tidak langsung kuliah. Sempat nganggur beberapa tahun. Nah, sehingga barulah kemudian kuliah di tahun 2012. Makanya ketemu dengan Bang Holil ini gitu kan. Nah, selesainya tahun 2016. Sehingga saya itu bermimpi ingin menjadi orang sukses dan menjadi motivasi bagi orang-orang gitu kan, orang-orang anak-anak muda lah gitu pada saat itu. Sehingga menurut saya menjadi orang sukses itu nyaman gitu kan, enak. Pada saat itu kan target saya ya pengen jadi sarjana itu baik gitu kan. Tapi berarti ini mohon maaf, orang tua Bang Eman ini bukan orang kaya ya, yang betul-betul berjuang kan, bukan berangkat dari latar belakang orang tua yang melimpah harta yang kaya sehingga bisa kuliah ngambil profesi advokat. Memang benar-benar mulai sendiri dari awal ya. Ya. Ini Bang Holil, orang tua saya ini sudah meninggal sebenarnya Bang Holil. Dari orang tua saya yang ibu ya, ibu ini meninggal mungkin saya sekitar umur 1 tahun lebih gitu kan. Dan orang tua saya yang bapak ini kan meninggal juga pada saat saya sudah ini, dan beliau juga sudah sepuh. Nah, beliau meninggalnya pada saat saya memang udah mau selesai kuliah sebenarnya, tapi kan beliau udah sepuh. Kami ini kan awalnya tinggal dengan ini ya, siapa nenek gitu. Di mana? Di kampung? Ya di Desa Sungai Asam. Nah, akhirnya karena saya ini ingin menjadi orang sukses, saya harus kuliah gitu. Pikiran saya harus kuliah. Tapi ya lagi-lagi karena kenapa nganggur? Karena sempat faktor ekonomi itu, dan saya bekerja dulu lah untuk cari itu. Artinya kita harus punya mimpi dan kerja keras. Ini Bang Eman ini contoh buat kita semua bahwa dia itu berjuang untuk mencapai mimpi dan targetnya tadi. Targetnya pengen jadi sukses supaya bisa memotivasi orang-orang lain. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Bang Eman memilih profesi advokat itu emang benar-benar cita-cita dari awal, ngalir saja, atau ada arahan dari orang lain? Itu gimana? Jadi sebelum saya menjadi advokat ini kan dulu saya punya cita-cita kuliah ke luar negeri Bang Wali. Ya, pada saat saya kuliah S1 itu pengen cepat-cepat selesai, dan saya ingin melanjutkan kuliah S2 di luar negeri gitu. Saya pernah bermimpi ingin kuliah di Harvard University, Cambridge, karena termotivasi dengan seorang tokoh gitu kan. Nah, sehingga saya itu sempat juga belajar di kampung Inggris gitu kan. Karena di Jawa? Iya betul, di Jawa Timur, Kediri, kampung Inggris di Jawa Timur. Nah, apa sebab? Karena saya ingin menjadi mahasiswa magister di luar negeri gitu kan. Nah, pada tahun 2016 selesai saya wisuda, saya berangkat. Nah, namun saya tidak sampai ke luar negeri gitu kan. Ya, tapi tetap bersyukur lah ya, karena sekarang masih bisa bersilaturahmi dengan Bang Holil gitu kan. Dan akhirnya kembali ke Pontianak, dan kemudian saya melanjutkan kuliah magister hukum di Untan, Universitas Tanjung Pura. Nah, di sanalah saya itu bertemu dengan kawan-kawan yang sudah
sudah sukses-sukses, sehingga saya termotivasi gitu kan. Dan dia juga ada yang dari jaksa, hakim, pengacara, kemudian polisi, kemudian anggota dewan. Nah, akhirnya kemudian ada kawan saya yang menawarkan pendidikan profesi advokat. Dan memang sebelumnya juga pengen gitu kan, cuma karena lagi-lagi keterbatasan itu. Nah, karena motivasi yang tinggi pada saat itu, ya ikutlah profesi advokat ini sambil saya kuliah magister hukum, karena juga syaratnya itu sudah ada ya, ijazah sarjana hukum ya. Maka saya sambil ngikut juga, sambil sekolah lagi pendidikan, namanya pendidikan profesi advokat, khusus profesi advokat. Nah, itulah Bang Holil, ngikut, kemudian ikut pendidikannya, udah dapat sertifikatnya, ikut ujian, lalu kemudian ikut sumpahnya advokat. Ini Pak, dari awal abang tadi cerita tuh kan kuliah itu luar biasa nih perjuangannya kan, karena berangkat dari kondisi ekonomi yang middle ya kan, berjuang karena kondisi orang tua juga. Ini pernah enggak berada di posisi dimana Bang Eman ini merasa putus asa dan mau menyerah gitu? Nah kalau pernah itu contohnya kayak gimana? Itu kondisi seperti apa? Ya itu pada saat saya punya cita-cita kuliah ke luar negeri itu Bang Holil. Nah saya sempat juga berpikir ini boro-boro ya bisa kuliah S2 ke luar negeri gitu, mampu kuliah di dalam negeri kelas di Kalimantan pun sudah alhamdulillah gitu kan. Kenapa? Karena waktu itu keterbatasan ekonomi itu. Tapi dengan semangat yang tinggi, pengen cita-cita ini harus sampai gitu kan, mimpi ini harus sampai target, maka saya terus berjuang mencari biaya lagi gitu untuk melanjutkan kuliah. Dan itu sih yang sedikit yang menjadi seolah-olah saya ini down gitu kan, karena tidak sampai ke mana cita-cita kuliah ke luar negeri gitu kan. Nah, hanya waktu di situ kan hanya bisa belajar sampai 5 bulan saja gitu kan, tidak bisa sampai seperti Obama gitu kan. Nah, oh iya, profesi advokat tuh masih menjanjikan Bang? Dan gimana prospeknya ke depan? Nah kalau di era teknologi seperti saat ini kan harus gimana? Ya kalau saya sih berpendapatnya begini Bang Holil, kan profesi advokat ini kan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat yang mempunyai persoalan hukum. Kemudian klien itu kan ini secara umumnya, secara sosial ini kan trust ya, kepercayaan seorang klien. Nah kalau memang kita ini kalau klien itu percaya kepada kita kan, maka kita dipakai oleh klien masyarakat lah ya pada umumnya. Maka untuk era sekarang ini kan dunia ini semakin berkembang, teknologi semakin canggih. Maka aturan-aturan itu kan perlu. Maka persoalan-persoalan hukum itu kan juga harus untuk mencapai kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat itu kan harus dikawal ya. Maka profesi advokat ini menurut saya strategis gitu kan. Ya, dan bisa eksis, dan justru makin eksis kalau semakin banyak sekarang saat ini makin banyak persoalan UMKM, kemudian teknologi segala macam, makin ya menurut saya sih kalau boleh dikatakan menjanjikan, dia juga menjanjikan. Tapi menjanjikan secara apa dulu nih Bang Holil? Kalau menjanjikan secara profesi ya karena strategis tadi kan gitu. Ya kalau berbicara secara agama atau spiritual ya tergantung lagi kembali kepada rezekinya Bang Holil gitu ya. Udah berapa kasus yang udah ditangani Bang Eman? Ya, sama jadi advokat muda nih. Ya karena saya juga tidak melihat secara detail berapa kasus. Ya kira-kira itu sudah puluhan ya. Sudah puluhan, bahkan untuk mencapai ratusan sudah. Baik itu yang pro bono maupun yang komersil gitu. Pro bono itu apa? Pro bono itu membantu masyarakat atau membantu memberikan bantuan hukum atau pendampingan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma. Nah, secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat miskin atau masyarakat umum. Itu namanya pro bono. Bang Eman ini juga menangani kasus hukum yang pro bono. Yang pro bono itu pendampingan hukum cuma-cuma.
Tetapi itu syarat dan kriterianya Iya, tak berlaku. ada kriterianya juga. Dan Bang Eman ini juga sebagai direktur di PKBH ya. PKBH itu Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Ya, ya. istilah lainnya LBH, Bang. Ya, LBH sama seperti LBH, Lembaga Bantuan Hukum di Fakultas Syariah yang Pontianak. Jadi masyarakat yang pengen pendampingan hukum secara cuma-cuma karena keterbatasan biaya dan ekonomi ini bisa ke PKBH dan itu gratis, tapi syarat dan ketentuan. Nah nih, saya melihat Bang Eman ini kan udah banyak kemajuan nih. Artinya kalau tadi cita-citanya sukses, ya sukses itu relatif. Tapi yang paling sederhana kan kita melihat sukses itu ketika hari ini kita lebih baik dari sebelumnya, yaitu dari berbagai aspek. Nah, banyak nggak orang-orang yang nyinyir Bang Eman? Ya, kalau persoalan nyinyir itu ya tentu di mana-mana ada ya, Bang Ali ya. Apa suka, tidak suka, pro dan kontra itu menurut saya ada. Cuma saya tidak terfokus dan tidak terlalu menanggapi soal-soal yang kayak gitu, Bang Ali. Kenapa? Karena itu menurut saya itu bagian daripada dinamika kehidupan lah ya. Dan itu menjadi tantangan lagi bagi saya gitu kan. Tapi kembali lagi bahwasanya kalaupun saya menanggapi soal yang seperti itu kan, itu malah justru menurut saya itu selain membuang-buang waktu itu akan memperhambat target-target saya gitu kan. Nah intinya ya jalankanlah sesuai dengan prosedurnya yang betul dan benar seperti apa. Ya tentunya kita akan menjadi yang lebih baik itulah intinya. Terakhir nih pertanyaannya Bang Eman, ada nggak cita-cita yang sampai hari ini belum terwujud dan pengen dicapai dalam waktu dekat? Itu apa? Target apa misalnya? Sampai sekarang belum terwujud, belum terrealisasi, coba bocorkan. Ya. Target khusus, target umum ada Bang. Ada target yang tak bisa diceritakan, ada target yang bisa diceritakan. Yang bisa diceritakan, ya. Kasih bocoran kita ya. Nah intinya, kalaulah dulu kita punya target atau punya cita-cita sukses, mungkin saat ini itulah yang target yang dicapai, gitu kan. Apalagi kembali kepada sukses. Sukses itu kan sesuatu yang diinginkan tercapai. Kalau saya begitu ya sukses. Nah dalam perjalanan ini memang sebagai advokat ya, saya mempunyai beberapa target dan salah satu target itu sudah terpenuhi. Tapi target yang tapi lebih ke individu ya, di individu atau lebih kepada keluarga itu ada ya, tapi tidak bisa diceritakan. Tapi kalau secara keilmuan, saya masih punya target Bang Olim. 2024 itu saya malah justru ingin melanjutkan kuliah doktor Bang Olim. Iya, kirain nyalek. Ya, tidak, tapi saya ingin melanjutkan doktor, semoga dapat izin ya dari pimpinan ya, karena kami kan harus punya izin dari pimpinan. Ya itu dosen, jadi harus ada izin pimpinan. Ya, kemudian bahkan saya punya cita-cita jadi profesor nanti. Profesor, advokat muda. Ya, itulah target-target yang ada di pikiran saya, yang ada di alam di mimpi saya gitu kan, menjadi orang sukses lagi itu. Kira seperti itu Bang. Oke, terima kasih Bang Eman. Nih sebelum kita tutup videonya, ini pesan dari Bang Eman buat anak-anak muda, buat mahasiswa, buat siapapun yang hari ini tengah berjuang atau tengah melalui sebuah proses yang keras untuk mencapai target sukses itu. Apa Bang Eman pesan-pesannya? Ya intinya kalau ingin sukses itu selalu berjuanglah, selalu berusaha keras, selalu maksimal lah. Kalau sebagai mahasiswa ya belajar, selain belajar juga bekerja keras dalam artian ingin mencapai sukses itu. Dan jangan pernah malu jikalau sesuatu itu adalah baik dan benar, maka kerjakanlah. Dan jangan pernah menyerah dengan suatu hal yang kurang bermanfaat, karena itu adalah bagian daripada dinamika dan itu hanyalah tantangan dan selain tantangan itu akan yang memperhalang Anda. Tetap semangat, tetap berjuang, raihlah mimpi kalian semua. Saya yakin kalian pasti bisa. Yang penting mau dan berusaha, pasti ada jalannya. Mungkin itu Bang Halil. Oke, terima kasih Bang Salam Eman. advokat muda. Intinya tadi saya menangkap bahwa yang terpenting adalah kerja keras dan jangan mudah putus asa ya. Aman. Kita doakan mudah-mudahan Bang Eman, advokat muda ini selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
buat teman-teman yang pengen konsultasi hukum, pengen pendampingan hukum, atau pengen mendapat opini tentang hukum, bisa nanti langsung hubungi Bang Eman. Nanti sosial medianya ada di bawah, atau langsung datang ke kantor PKBH YIN Pontianak. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam luar kampus, karena belajar tidak mesti di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apokat muda.